Yan. Malam takbiran na sorry ya. Pinipin. Terus bapak-bapak naku HP deh re. Bapak-bapak Facebook. It's right now. I'm trying for making a content on my Facebook. Sometimes I also editing. Ada tanggung sekali guys. When I try to. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri guys. My before we can speak before words. Sebelumnya kita pakai bahasa lisan. Setelah pakai bahasa lisan baru kemudian bertumbuh. Misalnya tuh belakangan. Ada rumah, makanya kalau ada konten bagus. Ada konten bagus. Makanya saya nggak mau bongkar di sini. Kenapa kak? Ya ibaratnya kan belum ada. Kalau saya bongkar di sini. Video ya. Video ya. Antiknya apa ya? Semuanya bini itu Imam makmum laki boleh. Tapi keluarga sendiri apa dari keluarga? Makanya deki penjelasan lebih detailnya saya jelaskan. Oh, mengembangkan konten terkena. Iya, ada kajiannya. Kan feminisme sekarang kan berkembang. Oh, lelaki harus wanita harus setara dan sebagainya. Adakah? Amin ya. Berarti zaman Nabi contoh. Siapa? Sing imam Bini, makmum lah. laki. Udah berakal apa? Atas dasar apa dia bisa menjadi imam? Karena Rasulullah yang menyuruh. Hanya karena itu. Kan memang hadis itu kan begitu. Ma'udifa ilan nabi. Sesuatu yang disarankan kepada nabi. Min qaulin fi'lin atau takririn. Baik itu ucapan, kemudian ketetapan dan juga apa yang dilakukan oleh nabi. Dan kalau Amin itu kan melarat sih orangnya. Kan dia kan suatu keterpaksaan zaman Nabi. Mesti kan Pernah. maka dari itu warasikhuna fil ilmi yang membahas itu. Ternyata ulama sudah membahas. Nah, karena sekarang digoreng ambil orang-orang yang tak mengerti agama. Bukan Wahabi, orang-orang yang liberal-liberal itu, sekuler itu. Oh, Mesti pertanyaannya, Islam membebaskan wanita menjadi imam. Itu bagaimana kondisinya kok wanita kok bisa jadi imam? Bagi laki-laki loh, bukan bagi wanita. oh pada bayi-bayian Jan. Lailatul Qadar ya, pengetahuan orang-orang sedia kan di hari yang genap. Ganjil lah ya. Tapi kan toh man bisa oleh rapak genap. Siapa? Maka kita bilang itu muntah obat itu Lailatul Qadar itu enggak terbatas pada Ramadan sepanjang tahun. tapi dari Yang coba ini tak kira kaji, atau juga Bang Muli tak kira jawab. tapi kan harus sesuai hadis kan. Maksudnya ya Itu hadis. sohir ya kan. Yang urusan soalnya deket lah kajian berarti. Maka dari itu, mungkin tak bisa muka kapi karena apa sih tuh pengetahuannya belum nyampe ke sana. Tanya aurat wanita Buddha itu baina surati antara lutut dan pusat. Itu kalau sholat berarti sah ya, pakai antara lutut dan pusat. Ya sah. Loh berarti itu payudara kayak gitu. Lihat. Loh, apa? Loh gak yo yo. Kayak yo yo. Nah, saya ada undang-undang lah. Iya, setiap tahun ini lah masalah hilal ya. Kan saya sering pendapatnya kan beda-beda. Kenapa kok NU pendapatnya gini, berapa derajat, kalau Muhammadiyah udah ketemu berapa derajat gitu. Gimana Boleh. nih? Pertama berangkat dari sumuli ru'yatil hilal aftiru. Kamu puasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat matlak. Nah, antara hilal, antara matlak satu tempat terbitnya hilal itu kan terbit kan setiap wilayah. Bisa jadi terbitnya itu karena faktor geografis yang nggak sama atau faktor mendung yang nggak sama. Oh di Sondeng di Nganjuk. Jadi kadang dulu pernah ada riwayat karena perbedaan matlak, perbedaan terbitnya hilal itu antara sahabat satu dengan yang lain itu beda. Atau Ibnu Abbas kan di Mekah posisi. Beliau jalan-jalan ke Syam, ke Syria, ke Palestina saat ini. Ditanya, sampean puasa hari apa? Oh, saya puasa hari Senin dulu. Kita puasa hari Selasa. Beda kan? Antara kelihatan misal bulan sudah muncul tanggal sekian sepersekian derajat. Apakah itu bisa menjadi patokan dalam hukum kita? Kan menurut kita kan ya maksudnya Indonesia kan berbeda-beda, ada Muhammadiyah, NU. Bisa deh kok
pebareng ini. Pentahun ini. Dari macam pemerintah pentahun dilema terus apa laku apa ngerti apa orang memandi apa ada gitu. Nah, Sebenarnya bisa, cuma Indonesia itu masalah agama lebih dibebaskan. Kenapa begitu? Karena enak. Kalau berarti di atas. Berarti ilmu itu fondasi, adab di atas. Iya ya. Enggak, masalahnya kan gini, kadang ucapan al-adab fauqal ilmi diucapkan oleh orang yang lebih berkuasa, yang lebih punya otoritas kan. Seolah-olah kamu menekankan neng, kita bawahan. Sejak kapan ada punya bawahan? Yang katanya, sejak kapan orang beradab itu merasa kamu lebih rendah dari saya? Nggak ada. Orang beradab nggak pernah merasa kamu lebih tinggi rendah dari saya. Apa nama kata aja? Ulang-ulang dari mah. Kamu itu mengeluarkan pengetahuan separuh deh, hanya asal comot aja. Engkau mengucap setia, iblis itu menurut sebagian riwayat malaikat. Kenapa? Karena iblis di atas malaikat. enggak gini loh, iblis Keilmuannya. itu kan di Quran kan badan. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ya kan? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Menurut sebagian riwayat ulama, Al-Bawawi menyatakan iblis minal malaikah. Kenapa? Karena itu istisna mutasil. Misalnya nih, anak-anak kelas 3A harap masuk semua. Wis, berarti selain 3A nggak apa-apa nggak masuk kan? Nah itu juga begitu, malaikat masuk semua, sujud semua ke Adam. Nah kalau iblis gak sujud, dia bukan malaikat, ngapain disalahkan? Ya manja. Jadi lebih diutamakan mana nih, ilmu atau adab? Ini ilmu itu tetap utama karena di Quran kan ada. Di Quran itu apa ya? Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu jelas, itu Quran juga yang menyatakan. Beningko sing ucap. Artinya? Artinya Allah Taala itu meninggikan derajat orang berilmu. Wa utul ilmu ulul ilmi kan juga disebutkan. Kan ulul ilmi itu juga diberikan kesematan yang tinggi dalam Al-Quran. Cuma yang jadi pertanyaan, kalau orang berilmu itu kalau diamalkan berarti dia berada. Karena adabul Islam itu tatanan Islam berdasarkan ilmu dalam Islam. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ada adabul akli, adabul naum, adabul apa dan sebagainya, muasyarah dan sebagainya. Itu berdasarkan Islam. Kalau akhlak itu belum tentu baik, tapi kalau adab sudah pasti baik. Jadi mulai akhlak berarti bagus. Ibu tahu kan? Tiba ada dalil, ada yang menyatakan dalil kencingnya unta itu tidak najis tapi suci, bahkan boleh diminum. Itu kencingnya unta. Saya kencingnya unta. Sambori. Situmbak itu suatu Nabi Muhammad itu ditanya, ya Rasulullah kita punya penyakit ini. Satu kaum. Ada dia kanjeng Nabi suruh minum kemin unta campur susu. Susu Apa ada alasan tertentu? obat. Jadi jajak gelak ruah. Memang masalah hadis jadi ya ulama ikhtilaf. Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan kemin unta tak najis. Mun kemineka kilaseng. Ya, tak semua. Tak semua.